Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farasa Fitri. Saya dari SDN Negeri 52 Prapuri. Di sini saya akan memberikan pembahasan kepada teman-teman guru mengenai asesmen kompetensi minimum AKM. Simak terus penjelasan dari saya di Guru Hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan guru sekalian, saya memberikan materi di sini bukan berarti saya lebih tahu dari kalian, tapi karena kami sudah lebih dulu mengisi online lewat yang sudah di-share sama Ibu Nani. Nah, kebetulan kita mulai dari langsung dari materi aja ya. Kalau misal di HP kalian itu sudah ada aplikasi gambar seperti tubuh Handayani, itu silahkan diklik. Tapi kalau kita dari laptop, itu kita mulai dari program, sudah diketik program Guru Belajar, kemudian kita masuk dari sini aplikasinya, dari program Guru Belajar, kita klik. Nah, itu udah masuk akun pribadi masing-masing ya, akun guru masing-masing. Kalau ini kan saya, jadi saya langsung masuk di, kalau ini tuh Pak Ali ya, saya langsung masuk di AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, kemudian kita klik di sini. Nah, kalau di sini kan sudah ada tuh pembagian, kalau sertifikat itu sudah berhasil dari jadwalnya, itu KGA sertifikatnya akan kita cek di sini karena saya belum keluar, jadi saya belum bisa menunjukkan kepada kalian. Kemudian di sini saya masuk di pembebasan karena saya sudah selesai masuk di bagian ini kemarin sudah saya selesaikan ini. Nah, di sini tautan ini ya, coba kita buka. Di sini ada pengumuman ya, Bapak Guru Hebat dan sekalian baca. Kita buat oke, saya paham. Kemudian di sini ada kompetensi minimum. Nah, di sini di bagian pertama itu ada orientasi guru belajar, berbagi, asesmen dan itu banyak Pak ya, sampai 8 item kalau nggak salah. Pengantar program Bintek itu ada 3 topik, 1 kuis. Kemudian pengantar program Bintek dan sebagainya itu ada 2 topik, 1 kuis. Konsep asesmen juga begitu, ada 6 topik, 1 kuis. Teknis pelaksanaan asesmen, asesmen literasi, asesmen numerasi, dan terus sampai 8 item. Di mana setiap item itu di sini ada bagian topiknya ya. Sekarang kita coba mulai klik satu persatu. Sini ada latar belakang sudah dicentang hijau, berarti saya sudah menyelesaikan. Sekarang kita buka, kalau kita lihat seperti apa. Nah, ini penjelasannya. Latar belakang dan kebijaksanaan asesmen nasional, silahkan baca sampai akhir. Kalau sudah selesai, baru kita klik topik berikutnya. Nah, kalau kita ingin mendengarkan dari Nadine ini boleh, kita klik juga di sini boleh, silakan. Kalau mau dengar di sini, ini. Selesai ya, sampai sini kita ambil topik berikutnya. Terus kita jalani terus sampai akhir, sampai di refleksi orientasi. Di sini harus kita baca, kemudian di sini juga harus kita baca, di sini juga terus. Terakhir, di sini banyak materinya. Materi sini yang harus kita pelajari. Ini kita baca pelan-pelan Ibu ya, sampai habis. Ini banyak nih materi-materi ini banyak sekali nah, sampai sini nih. Kompetensi siswa itu apa dan sebagainya. Kalau sudah selesai, begitu juga dengan ini, apa pentingnya asesmen. Kita klik sini ya. Percakapan itu pada satu, kita ajarin bagaimana caranya. Waktu belajar Pancasila itu bagaimana, belajar Pancasila itu bagaimana, kompetensi siswa dan sebagainya. Kemudian balik lagi. Kalau kita sudah selesai semua di sini, bacanya Bapak Ibu, kita masuk di kuis. Karena kita dianggap selesai, sudah paham, kita klik di refleksi orientasi. Nah, itu pertanyaannya tuh. Bintek Guru Belajar dan Berbagi seri asesmen kompetensi minimum tingkat SD angkatan ini. Kita mulai untuk kuis. Nah, ini. Menurut Anda, apa informasi penting yang Anda peroleh setelah mempelajari materi pada topik orientasi program? Apa yang kita peroleh? Kita klik di sini. Apa menurut Bapak Ibu sekalian setelah membaca materi sebanyak tadi? Kemudian, apa harapan Anda mengenai asesmen nasional? Nah, Anda dapat menuliskan refleksi pada kolom di bawah ini. Jadi, gambarannya seperti ini lah Bapak Ibu. Kemudian, kalau kita sudah isi, kita selesai kuis dianggap. Berikutnya masuk lagi hari berikutnya ya, kalau mau hari berikutnya. Kalau dianggap sudah terlalu padat materi, hari berikutnya. Kalau kita masih bisa sanggup, ini masuk ke pengantar program Bintek Guru Belajar dan Berbagi seri asesmen kompetensi minimum. Di sini dibuat selamat datangnya, ini materinya akan diisinya. Kita akan belajar mengenai konsep ini bla sebanyak ini. Kemudian topik berikutnya. Terus dilewatin terus sampai akhir Bapak Ibu ya, sampai sini. Lalu baru kita kuis lagi. Setelah membaca 1, 2, 3, 4, 5 ini, baru kita masuk kuis lagi. Kuisnya ada 2 nih, 1, ini refleksinya tadi. Dari hasil membaca tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, apa?
pertanyaan ini. Pilihannya ada benar atau salah saja. Asesmen apa misalnya benar. Selanjutnya, terus sampai selesai. Sekarang kita balik ke konsep yang nomor berikutnya, teknis bagaimana teknis pelaksanaan asesmen. Nah, ini petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Itu dibacain sampai habis, sampai berikutnya, topik berikutnya kita baca lagi. Apa dia itu kriteria peserta pelaksanaan asesmen itu? Dibaca terus sampai habis, sampai ke bawah, tuh banyak banget itu. Nah, tuh. Butir soal asesmen ini seperti apa untuk butir soal asesmen nanti yang akan diberikan kepada anak didik kita ya? Mungkin ini rencana pengganti ujian bagi Bapak ya. Nah, di sini terus habis topik baru kita masuk kuis lagi. Kalau tidak diisi kuisnya, tidak bisa melanjutkan ke materi berikutnya. Kuis lagi, kita mulai lagi, pertanyaan lagi sampai kalau nggak salah 30. Iya. Cuman benar atau salah. Terus selanjutnya kali ini kita misal kita buat benar tuh, ada selanjutnya terus nanti akan sampai habis ya. Selesai. Ini sampai habis ya, sampai lagi kita memasuki asesmen literasi. Asesmen literasi membaca tingkat SD, apa itu konsep literasi membaca? Literasi membaca dan banyak untuk topik berikutnya mengenal asesmen kompetensi minimum literasi membaca. Terus komponen AKM dan sebagainya tuh. Konten, proses kognitif, konteks. Masuk lagi ke topik berikutnya kalau kita dianggap paham. Menganalisis tahap asesmen literasi membaca tingkat SD. Ini sudah sebenarnya sudah tingkat ini ya, sudah tingkat levelnya ya, sudah SMA. Menganalisis tahap asesmen literasi membaca tingkat SD ini sebenarnya. Terus kita baca tuh sampai habis. Topik berikutnya sampai habis kita baca topik. Nah, ini contoh butir soal asesmen yang akan diberikan untuk tingkat SD. Di sini diterangkan bagaimana cara membuat butir soal untuk kalau seandainya kita jadi pemakai asesmen ini. Ini contoh butir soalnya, ada gambarnya, ada penjelasannya, ada pilihannya. Kemudian kalau dia mengidentifikasi ini seperti ini bentuk butir soalnya, pilihannya seperti ini dan lain sebagainya, banyak Bapak Ibu ya, silahkan di scroll ke bawah. Itu gambar-gambar contoh soal, butir soal. Di scroll sampai ke bawah, itu contoh semua, itu contoh semua Bu ya. Nah, sampai habis dikasih gambaran banyak itu. Banyak sekali. Ini untuk kelas 3-nya, ada kelas 4, bentuk soal kelas 2 ada, kelas 5 sampai kelas 6 pun ada. Sampai habis. Sampai materi sampai ke bawah ya, penuh dengan ini. Aku scroll sampai ke bawah ya. Nah, kalau sudah selesai, kita berikutnya, topik berikutnya. Latihan membuat soal asesmen literasi. Ini contoh soalnya. Kuis. Nah, ini kuis latihan membaca. Ya, kita klik. Kita buat soal seperti contoh yang diberikan tadi Bapak Ibu. Kita buat apa yang pengen kita buat. Tadi kan sudah dikasih contoh kan? Nah, kita contoh di sini. Kita tulis, kalau selesai kita selesai kuis. Artinya kita sudah paham dengan materi yang sudah dibahas tadi. Sekarang aku balik ke sini, aku harus sudah paham, balik ke ini, asesmen numerasi. Kalau tadi literasi, sekarang numerasi. Numerasi ada 6 topik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 topik, sama seperti tadi Bapak Ibu ya. Balik ke kuis lagi. Nah, buka ada ini, konsep numerasi. Konsep numerasi. Oke. Konsep numerasi termasuk yang nah, ini pengertian numerasi. Kalau tadi literasi, sekarang numerasi. Kalau numerasi lebih banyak hitungannya Bapak Ibu ya. Topik berikutnya mengenal asesmen AKM numerasi. Ini pengertiannya sebelumnya untuk mempermudah komponen AKM numerasi. Ini ini proses kognitif. Kognitifnya lebih ke ini Bu saya, kognitif cara anak bergerak kayak gitu Bu. Soalnya mungkin konteksnya. Kemudian kita ke topik berikutnya, menganalisis lagi, menganalisis tahap asesmen numerasinya lagi. Udah berat menganalisisnya. Level, nah level pembelajarannya ada numerik, numerasi. Sekarang kita kembali ke topik berikutnya. Contoh butir soal asesmen numerasi ini untuk matematika. Level 1, pembelajaran 1, bilangan caca. Jadi begini jelasnya. Ini gambarannya, maksimal 3 angka. Ini contoh kalimat anaknya. Terus ini apa yang diambil oleh Desi. Nah, ini contoh-contohnya Bu ya, contoh kalimat yang diberikan. Kalau dia dalam bentuk prisma segitiga ini contohnya pembahasannya seperti ini. Kalau pecahannya seperti ini nah, ada gambar seperti ini nah. Jadi anak ketik, perhatikan kue coklat yang telah dipotong berikut ini untuk level 1 ini level kelas 1 dan kelas 2. Ini contohnya, nah ini mengenal garis bilangan, ini contohnya garis bilangan. Membandingkan 2 bilangan caca seperti ini. Ini banyak sekali Pak buat contoh-contohnya ya. Aku scroll ya. Ini kelas 3. Silakan baca di bagian asesmen itu ya. Ini banyak sekali contoh yang diberikan oleh materi modul dari AKM ini. Nih, kalau kita
Punya bunga aster dan bunga tulip. Bunga aster seperti ini, bunga tulip. Kemudian ibu membuat dua macamnya. Banyak sekali contohnya Bapak Ibu ya. Banyak. Scroll ke bawah saja ya. Nanti cepat ya. Contoh nomor ini kebanyakan di matematika ya Bu ya, hitungan. Kita selesai ke sampai akhir. Ini petanya, penarikan peta untuk kelas level kelas 6 kali ya. Ini seperti itu Bu, contoh-contohnya untuk kelas 6 ya. Kalau kita anggap selesai dan ngerti serta paham, kita ambil ke topik berikutnya. Masuk ke latihan membuat soal asesmen. Sama seperti tadi. Nah, baru masuk ke kuis. Kalau udah anggap selesai, kita masuk kuis, klik. Nah, itu pertanyaannya Bapak Ibu ya, start kuis. Sekarang Bapak dan Ibu dapat menuliskan contoh soal yang telah dibuat pada kuis berikut ini. Nah, kita tulis di sini yang kita anggap paham. Kalau kita mengampuni kelas 2, aku buat kelas 2 tuh. Materi yang kelas 2 tadi apa ya tadi? Kalau Bu Tuti kelas 4, kelas 4. Kalau Bu, jadi sesuai dengan kelas kita masing-masing ya. Nah, ini selesai baru di start menu. Selesai, kembali, sampai selesai. Simulasinya sampai selesai, sampai akhir. Kalau sudah akhir selesai, maka contohnya seperti ini. Contoh yang biru seperti ini. Dan kita tinggal menunggu sertifikat. Tapi syaratnya kuisnya tadi harus diisi semua. Kuis akhir, ini terakhir itu ada ayo coba LKM. Ayo coba LKM. Ini materi terakhir ini program asesmen pasca sarjana. Start menu. Ini ada 30 soal ya, banyak materinya. Dalam asesmen tanah penduduk kualitas pelajaran lingkungan dilakukan melalui apa? Survei lingkungan belajar. Oke, terus kalimat berikutnya. Soal dalam asesmen menggunakan program kualitas dibandingkan ujian nasional karena terdapat proses baru yaitu sepertinya lah mungkin di SMP 3 nanti. Apa yang menurut kita setelah membaca materi tadi, nanti mulai proses bersifat terus pilih kita klik misalnya selanjutnya terus sampai 30 soal. Salah satu soal survei karakter dalam pasangan survei karakter itu yang utama yaitu melalui kompeten dalam membaca dan numerasi. Oke, terus kan warnanya ini akan terus Bu, berlanjut terus sampai akhirnya akan ada tek 100% Anda dianggap berhasil. Jadi dipilih lagi, terus dibaca lagi, dianggap jawaban yang dianggap benar, terus selanjutnya. Seperti itulah contoh-contohnya ya. Mungkin sudah paham. Selesai, dianggap selesai, maka akan berakhir.